Salam damai sejahtera buat kita semua. Kali ini kita kembali melanjutkan pembahasan apakah penyaliban Yesus adalah kehendak rencana Bapa atau rencana iblis. Kita memasuki video yang kelima ya sekarang. Sekarang saya buat video yang kelima untuk kita biar lebih jelas bisa mengerti apakah penyaliban Yesus itu adalah rencana Bapa atau rencana iblis. Sebelum melangkah, saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari dan teman-teman semua untuk memahami terlebih dahulu perbedaan antara Bapa dengan iblis. Ini adalah hal yang paling utama kalau kita mau membahas tentang penyaliban Yesus. Kita mau mencapai titik kesepakatan perbedaan antara Bapa dengan iblis. Kalau Bapa adalah Bapa yang maha baik, setuju tidak? Dan iblis adalah kebalikannya. Kalau Bapa adalah tidak ada dusta di dalam firman-Nya. Kalau iblis memutarbalikkan kebenaran, dia adalah Bapa segala dusta. Kalau Bapa adalah Bapa yang maha tahu, kalau iblis tidak maha tahu. Jadi kita harus punya persamaan dulu, prinsip untuk mengenal perbedaan antara Bapa Allah itu dengan iblis. Kemarin video kemarin yang terakhir saya ada bahas jika penyaliban Yesus adalah rencana Bapa, maka Bapa melanggar 10 perintah Allah. Kenapa? Karena 10 perintah Allah ditulis di situ dalam loh batu itu yang diturunkan kepada Musa. Salah satunya berbunyi tidak boleh membunuh. Itu adalah suatu perbuatan yang tercela, perbuatan kejahatan, perbuatan yang jahat, perbuatan yang berdosa, perbuatan yang melanggar kebenaran. Jadi jika penyaliban Yesus adalah rencana Bapa, apakah Bapa itu tidak melanggar 10 perintah Allah yang diturunkannya sendiri kepada Musa, yang melarang manusia untuk membunuh, sedangkan penyaliban itu adalah sama dengan pembunuhan. Selama ini kita berpendapat memahami bahwa penyaliban itu adalah suatu karya agung dari Bapa, bahwa penyaliban itu adalah perbuatan yang mulia. Tapi tahukah sebenarnya penyaliban itu adalah pembunuhan kepada Yesus? Apakah Bapak melakukan rencana pembunuhan kepada Yesus? Apakah Bapak merencanakan penyaliban itu, yaitu pembunuhan itu? Apakah Bapak melanggar perintahnya 10 perintah Allah yang diturunkan kepada Musa untuk melakukan kebaikan kepada manusia, penebusan akan dosa manusia? Apakah Bapak melakukan perbuatan dosa yang melanggar hukumnya sendiri yang diturunkan kepada Musa, yaitu 10 perintah Allah yang memuat salah satunya adalah jangan membunuh? Apakah Bapak melanggar sendiri perintahnya yang diturunkan kepada manusia? Tidak mungkin. Untuk menegaskan hal ini, kembali kita melihat apa yang akan terjadi nanti di kitab Wahyu. Di kitab Wahyu itu sudah tertulis apa yang akan terjadi kepada dua saksi Allah. Kita baca di Wahyu 11 ayat ketiga. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Jadi ingat, ini adalah nubuatan yang tertulis dalam kitab Wahyu tentang dua saksi Allah yang nanti akan tampil, akan muncul. Apakah dua saksi Allah ini tidak sama dengan nubuatan akan kehadiran Yesus? Ini adalah hal yang sama. Nubuatan kepada dua saksi Allah di kitab Wahyu dan nubuatan kepada Mesias yang sudah disampaikan oleh para nabi-nabinya Tuhan tentang apa yang akan terjadi terhadap Yesus. Begitupun dengan dua saksi Allah ini.
Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Kita percepat di Wahyu 11 ayat ke-7 sampai 12. Kita langkah ya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Sama enggak? Sudah dinubuatkan akan kematian dua saksi Allah ini. Begitupun dengan Yesus. Sudah dinubuatkan kelahirannya, kedatangannya ke dalam dunia, kemunculannya ke dalam dunia, dan bagaimana kematiannya. Ini adalah dua hal yang sama. Apakah Bapak merancangkan pembunuhan juga kepada dua saksi Allah ini? Pikir. Kita dikasih Tuhan akal pikiran, akal budi. Pergunakan ini. Jangan kita menuduh Bapak melakukan suatu perbuatan dosa dengan memberitahu terlebih dahulu apa yang akan dialami oleh kedua saksi Allah ini. Berarti bukan Bapa yang membunuhnya, bukan Bapa merancangkan yang jahat itu. Begitupun dengan penyaliban Yesus, pembunuhan Yesus, itu bukanlah rencana Bapa. Ya. Saya ulangi di Wahyu 11 ayat 7 sampai ke 12. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut ini adalah yang jahat. Sama seperti Yesus kan. Yudas yang dimerasuki iblis, bapa segala pembunuh itu. Maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Sama persis seperti yang dialami oleh Yesus. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar, yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan, dibunuh. Paham nggak? Ini penegasan firman Tuhan, ya. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar, yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Sama musibah yang menimpanya kepada dua saksi Allah ini. Tapi kalau Yesus, kematiannya adalah kemenangan, diubah Tuhan. Yang dipikir iblis adalah untuk menghentikan langkah pelayanan Yesus di muka bumi ini. Dipikir dengan menyalibkan, membunuh Yesus itu adalah untuk menghentikan langkah Yesus untuk memberitakan hal kerajaan sorga itu. Tetapi Bapa Allah yang Maha Kuasa itu bisa membalikkan, memakai penyaliban itu untuk kemenangan. Ya. Karena dia Bapa, karena dia Allah. Dia yang Maha Kuasa. Makanya saya bilang, kalau iblis banyak punya cara, punya rencana, tetapi Bapa itu punya rencana yang tidak terbatas, yang tidak terhingga, sehingga iblis tidak mungkin bisa akan menang. Untuk menang dengan membunuh Yesus, karena Yesus bangkit dan hidup kembali, karena tidak ada kuasa yang bisa menahan kematiannya. Tidak bisa ada kuasa yang bisa menahan kematiannya sehingga dia tetap mati dan terkubur. Lihat ya, saya baca kembali. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Nih. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya. Dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Ya.
3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sama seperti yang dialami oleh Yesus. Dia bangkit dan hidup kembali. Sehingga mereka bangkit dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suara yang nyaring dari sorga berkata kepada mereka, "Naiklah kemari." Lalu naiklah mereka ke langit diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Siapa musuh-musuh mereka? Musuh-musuh mereka, musuh-musuh kedua saksi Allah ini adalah mereka yang bergembira, berpesta pora atas kematian kedua saksi Allah itu. Orang benar itu yang memberitakan hal kerajaan sorga itu. Sama persis yang dialami oleh Yesus. Apakah pembunuhan terhadap dua saksi Allah ini yang disebut di situ? Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Apakah pembunuhan terhadap dua saksi Allah ini yang sudah dinubuatkan adalah kehendak Bapa, rencana Bapa mengutus dua saksinya untuk dibunuh? Apakah rencana Bapa mengutus Yesus hadir ke dalam dunia ini untuk direncanakan dibunuh? Apakah itu rencana Bapa? Di kitab Wahyu ini dua saksi Allah itu sudah dikasih tahu, dinubuatkan apa yang akan terjadi, apa nasibnya nanti yang akan dialami oleh dua saksi Allah ini, bagaimana mereka akan dibunuh. Begitupun dengan Yesus. Makanya nubuatan-nubuatan yang menceritakan tentang Mesias yang dinubuatkan oleh nabi-nabinya Tuhan, itu adalah nubuatan tentang apa yang akan dialami oleh Yesus itu. Tetapi itu bukanlah rencana Bapa untuk penyaliban, pembunuhan. Penyaliban, ingat ya, penyaliban adalah sama dengan pembunuhan. Kalau di bahasa kekristenan kita, penyaliban itu hal yang mulia, yang agung, yang luar biasa, karya ilahi, penebusan dosa, ya. Tetapi ingat, itu adalah rencana iblis, tapi dibalik oleh Bapa di sorga, oleh Allah itu, untuk mendatangkan kebaikan kepada manusia yang telah berbuat jahat, telah berbuat dosa kepadanya. Sampai saya bilang itu, orang yang menyalibkannya pun Tuhan tebus dengan berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Itulah perkataan Yesus. Jadi pembahasan kita kali ini lebih menguatkan keyakinan kita bahwa apa yang dialami oleh Yesus, nubuatan tentang kehidupannya, apa yang akan terjadi, itu adalah nubuatan. Dan nubuatan itu menceritakan apa yang akan dialami Yesus dalam kehidupannya sampai kepada penyalibannya. Dan itu sudah diberitahu oleh Bapa terlebih dahulu. Sudah diberitahu oleh Bapa terlebih dahulu. Supaya kita mempercayai bahwa yang tertulis di nubuatan-nubuatan kitab nabi-nabi itu, yang disampaikan oleh nabi-nabi Tuhan itu, bahwa supaya kita bisa mengenali, itulah Mesiasnya. Itulah Mesias yang diutus oleh Bapa itu untuk menyelamatkan, untuk memberitahukan Injil kerajaan sorga kepada manusia, supaya manusia itu bisa diselamatkan. Jadi gunanya nubuatan-nubuatan itu supaya kita percaya kepada sosok Mesias itu. Bukan nubuatan-nubuatan itu adalah rencana Bapa untuk membunuh Yesus, bukan. Sama seperti dua saksi Allah ini, sudah dinubuatkan, kita sekarang bisa membacanya. Kalau Mesias itu yang membacanya orang zaman dahulu, zaman di waktu Yesus itu lahir, supaya mereka bisa mengenali siapa Yesus itu. Dia adalah Mesias yang sudah dinubuatkan. Bukan berarti dengan segala nasibnya yang dialami dengan penyaliban, penebusan dosanya, itu adalah rencana Bapa untuk membunuh Yesus. Membunuh Yesus adalah rencana iblis, tapi dipakai oleh Bapa untuk menyelamatkan manusia
untuk menebus dosa manusia itu sendiri dengan kematian itu, dengan korban dirinya. Makanya itulah nanti di hari penghakiman nanti tidak ada orang yang bisa menggugat, orang yang akan menggugat Tuhan. Di mana Tuhan, Engkau menyebut dirimu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Mengampuni? Di mana buktinya? Mereka tidak akan bisa membantah, karena buktinya ada di dalam diri Yesus itu, yang sudah memberi sampai batas akhir dari hidup seorang manusia. Sebagai manusia dia telah memberikan nyawa dan darahnya. Dia rela memberikan nyawanya karena kejahatan manusia. Di dalam pelayanannya memberitakan Injil Kerajaan Sorga, tetapi manusia mau menghentikan itu lewat iblis. Bapa mereka adalah iblis, manusia-manusia yang melakukan penyaliban itu, yang tidak suka dengan Yesus itu adalah mereka, bapaknya adalah iblis. Jadi dalam pembahasan kita kali ini, dua saksi Allah itu sama kejadiannya persis seperti yang dialami oleh Yesus. Jadi dua saksi Allah yang sudah dinubuatkan terlebih dahulu, sama seperti Yesus sudah dinubuatkan terlebih dahulu. Akan kematian dua saksi Allah ini, itu bukanlah rencana Bapa, bukanlah rencana Tuhan. Tetapi siapa yang melakukan pembunuhan ini adalah mereka-mereka yang berseberangan dengan kerajaan sorga. Ingat, mereka-mereka yang berseberangan dengan kerajaan sorga. Makanya saya bilang, kalau kita menuduh penyaliban Yesus adalah rencana Bapa, maka itu adalah tuduhan fitnah, suatu fitnah yang kejam terhadap kebaikan Bapa. Kalian menyangka bahwa penyaliban Yesus adalah perbuatan yang mulia dari Bapa, padahal itu adalah perbuatan iblis yang bertentangan dengan kerajaan sorga, yang ingin menghentikan pemberitaan kerajaan sorga. Tetapi Bapa bisa mengubah semua itu menjadi suatu berkat buat manusia yang berdosa. Jadi bagi kalian yang memiliki pemahaman bahwa penyaliban Yesus adalah rencana Bapa, itu saya bilang adalah suatu fitnah yang kejam, fitnah yang keji terhadap Bapa. Menurut saya, mereka yang memiliki pemahaman ini, mereka mesti minta ampun kepada Bapa. Karena apa yang tidak Bapa rancangkan yang jahat, mereka menyangka itu adalah rancangan Bapa. Mereka mengira Bapa melakukan hal yang baik dengan pembunuhan Yesus, dengan merencanakannya. Padahal itu bukanlah rancangan Bapa. Bapa tidak mungkin melanggar 10 perintah Allah, yaitu dengan melakukan kasus pembunuhan. Penyaliban itu kan pembunuhan terhadap Yesus. Tidak mungkin Bapa melakukan kebaikan kepada manusia tetapi melanggar sendiri kekudusannya. Tidak mungkin. Jadi jelas pembahasan kita kali ini klop. Dua saksi Allah di akhir zaman nanti. Kita tidak tahu siapa yang dimaksud itu. Bahwa mereka akan mengalami nasib sama seperti Yesus, yaitu akan dibunuh. Dan siapa yang membunuh? Apakah Bapa? Kita bisa merenungkan ini semua. Bapa tidak ada melakukan perbuatan dosa. Bapa tidak akan pernah melakukan perbuatan kejahatan. Bapa tidak akan pernah melakukan suatu perbuatan dosa sekecil apapun. Tidak ada dosa, tidak ada celah terhadap diri Bapa. Makanya itu harus dipahami. Kiranya Roh Kudus memimpin kita ke jalannya yang benar, dan supaya kita bisa mengerti akan kebenaran-kebenaran firman-Nya, dan supaya kita bisa hidup di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.